Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas dasar dari persamaan radar. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, kita akan membahas jarak atau dalam buku itu adalah range dalam bahasa Inggris. Kemudian kita akan membahas resolusi jarak atau range resolution. Kemudian kita akan membahas frekuensi Doppler dan yang terakhir adalah tugas 2. Baik, sekarang kita akan membahas jarak atau range. Baik, di sini kita bisa melihat blok diagram sederhana dari pulse radar atau radar pulsa atau radar impuls. Yang akan kita perhatikan adalah R. R itu adalah jarak antara radar dengan target. Nah, bagaimana cara menghitung jarak antara radar dengan target? Itu rumusnya adalah C dikali delta T per 2. C itu adalah kecepatan gelombang elektromagnetik yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian delta T adalah waktu tunda yang sering kita sebut sebagai delay di dalam radar. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktu tunda ini adalah waktu tunda dari suatu pulsa. Pulsa itu memiliki 2 jalur atau 2 path, yaitu jalur dari radar ke target, kemudian pulsa dipantulkan dari target ke radar, sehingga ini dibagi 2. Ada 2 perjalanan begitu. Dari radar ke target, kemudian dia melalui dari target ke radar, sehingga ini dibagi 2. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membahas parameter lain dari radar pulsa. Tadi kita sudah membahas jarak, sekarang itu kita membahas parameter lain. Nah, yang pertama adalah periode pulsa atau T, atau disebut juga dengan interpulse period atau IPP. Tapi yang paling sering digunakan untuk spesifikasi radar di pasaran adalah pulse repetition interval atau PRI. Jadi ini periode pulsa. Oke. Selanjutnya adalah tau. Tau adalah lebar pulsa atau disebut sebagai pulse width dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya adalah pulse repetition frekuensi atau PRF atau disebut juga sebagai FR. Nah, ini kan frekuensi, yang di atas tadi periode. Jadi cara mencari PRF ini sederhana, yaitu 1 per periode atau 1 per T, 1 per PRI atau 1 per yang di atas ini. Oke. Selanjutnya adalah duty cycle. Duty cycle itu sendiri bahasa sederhananya adalah seberapa sering suatu radar itu on atau seberapa sering suatu radar mentransmisikan pulsa. Baik, kalau untuk radar pulsa pengirimannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat ini adalah ketika radar mengirimkan pulsa atau on. Sedangkan ini adalah ketika radar itu tidak mengirimkan pulsa, off. Nah, ini adalah satu periode T, dan yang ini adalah lebar dari pulsa atau tau. Nah, jadi di sini kita lihat ya, pengiriman untuk radar pulsa itu tidak terus-menerus mengirimkan pulsa. Jadi dia ada waktu jedanya. Jadi ketika dia on, off dulu sebentar, kemudian dia mengirimkan pulsa lagi gitu. Nah, karena tidak selalu on, maka kita perlu tahu berapa nilai duty cycle-nya. Nilai seberapa sering suatu radar itu mengirimkan pulsa. Nah, berbeda dengan radar cewek. Cewek ya, ibu bilangnya cewek, tapi ini bahasa Inggris continuous wave. Nah, untuk radar cewek yang dikirimkan adalah sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal itu dalam satu periode dia selalu mengirimkan baik nilai positif yang ini, sinyalnya positif, ataupun ketika sinyalnya negatif dalam satu periode. Nah, karena dia selalu mengirimkan, di sini nyambung lagi ya periode berikutnya. Karena selalu mengirimkan ini, maka duty cycle untuk radar cewek itu adalah 1. Dia selalu on begitu. Nah, atau kalau dalam persen berarti 100%. Nah, berbeda dengan radar pulsa. Tidak mungkin 100%. Oke. Nah, nilainya itu dicari dengan DT sama dengan tau T. Jadi duty cycle adalah lebar pulsa per periode.
Selanjutnya, daya transmisi rata-rata radar atau disebut sebagai P-average, yaitu daya T, transmitted power, dikali duty cycle. Jadi, daya transmitted power itu adalah daya transmisi puncak. Jadi, yang peak-nya dikalikan dengan duty cycle. Dan yang terakhir adalah energi pulsa atau energi impuls. EP itu adalah PT dikali tau atau peak power, transmitted power, dikalikan dengan lebar pulsa atau P average, daya rata-rata, dikali dengan perioda, atau karena T itu pasti 1 per PRF, kebalikan dari ini ya, PRF 1 per PRI, berarti kalau PRI 1 per PRF. Maka EP atau energi pulsa juga bisa dihitung dengan P average dibagi dengan PRF-nya. Di beberapa slide sebelumnya kita membahas bagaimana cara menghitung parameter dari radar pulsa. Di sini akan ditunjukkan yang mana parameter itu. Jadi ini ada pulsa yang ditransmisikan dan ini ada pulsa yang diterima berupa echo sebenarnya. Oke. Jadi ini pulsa 1, pulsa 2. Nah, tau ini adalah lebar pulsa. Jadi lebar pulsa 1 adalah tau, pulsa 2 juga begitu, pulsa 3 juga bisa dianggap begitu. Nah, untuk delta T adalah waktu delay sampainya si pulsa 1 di radar yang telah dipantulkan oleh target ya. Nah, kemudian ada IPP. IPP itu adalah perioda. Jadi antar pulsa 1 ke pulsa 2 atau antara pulsa 2 ke pulsa 3 atau antara pulsa 3 ke pulsa keempat. Itu adalah perioda atau T. Nama lain dari IPP sudah jelas ya tadi, ada T, ada PRI, pulse repetition interval. Intinya perioda. Nah, tadi kita juga kenal PRF. PRF berarti tinggal 1 per periode saja. Nilainya begitu. Selanjutnya kita akan membahas ambiguitas jarak. Seperti konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya radar pulsa itu akan mengirimkan pulsa. Nah, pulsa yang dikirimkan ini tidak hanya satu, tapi beberapa atau banyak pulsa. Karena itu, yang perlu kita pahami adalah konsep echo. Nah, di sini ada echo 1. Echo 1 adalah pengembalian atau return atau pantulan pulsa 1 oleh target pada jarak R1. Perhatikan gambar. Oke, di sini kita memiliki radar, kemudian kita ada target. Si radar mengirimkan pulsa 1 ke arah target. Kemudian target memantulkan pulsa 1 itu. Pemantulan dari pulsa 1 inilah yang dinamakan dengan echo 1. Nah, nilai R1 adalah C dikali delta T per 2. Delta T dari pulsa 1. Oke. Nah, masalahnya adalah ketika kita berbicara mengenai echo 2, karena ada dua definisi dari echo 2 sendiri. Jadi ketika yang definisi pertama yaitu pengembalian pulsa 2 oleh target yang sama. Jadi, jika tadi kita ada pulsa 1 yang dipancarkan, kemudian dipantulkan oleh target A, ini target A, maka itu disebut dengan echo 1. Nah, bagaimana dengan echo 2? Echo 2 adalah pulsa 1 ini kita ganti jadi 2 ya. Echo 2 adalah ketika si target memancarkan pulsa 2 ketika radar memancarkan pulsa 2 mengenai target yang sama dan target itu memantulkan si pulsa 2 itu, maka itu disebut sebagai echo 2. Atau kita punya satu target lagi. Jika ini adalah target A, maka ini adalah target B. Atau ketika radar mengirimkan pulsa 1, kemudian pulsa 1 itu mengenai target B, target yang berbeda. Target B itu memantulkan pulsa 1 itu, maka itulah echo 2-nya. Nah, karena itu ada dua jarak R2 sekarang, yaitu R2 yang di sini, pantulan dari pulsa 2, atau R2 yang ini.
pantulan dari pulsa 1. Kalau misalnya dia adalah pantulan dari pulsa 2, maka R2-nya adalah C delta T2 per 2. Delta T2 maksudnya delay dari pulsa kedua. Sedangkan untuk pengembalian dari pulsa 1 itu adalah C T, ini periode, ditambah delta T per 2. Dari sini yang dapat kita simpulkan adalah bahwasannya ketika kita membahas Eko 2, kita akan mendapatkan suatu ambiguitas atau ambigu. Ini adalah pantulan dari pulsa manakah? Pulsa 2 atau pulsa 1 begitu. Karena itu, untuk menghindari ini, yang perlu kita lakukan adalah ketika pulsa 1 ditransmisikan, si radar ini harus menunggu hingga Eko 1 pada jarak maksimum RU itu sampai. Setelah itu sampai, baru si pulsa 2 ditransmisikan. Nah, apa itu jarak maksimum non-ambiguous atau non-ambigu? Yaitu C T per 2 atau C periode dibagi 2 atau C per 2 dikali PRF. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Baik, apa yang Ibu gambarkan di slide sebelumnya itu sebenarnya adalah ini gitu. Jadi ini tuh ada pulsa yang ditransmisikan dan ada pulsa yang diterima atau receive. Baik, pulsa yang ditransmisikan itu ada pulsa 1 dan pulsa 2. Sedangkan yang diterima adalah Eko 1 dan Eko 2. Jadi kalau misalnya yang dikirimkan adalah pulsa 1 dan yang diterima adalah Eko 1, maka R1-nya adalah C delta T per 2 ketika Eko 1 adalah pantulan dari pulsa 1, C delta T per 2. Nah, untuk Eko 2 tadi ada dua kan ya. Yang pertama yaitu ketika Eko 2 adalah pantulan dari pulsa 2, maka nilai R2-nya adalah C delta T2 per 2. Jadi delta T2 itu nilainya sama dengan delta T1, yaitu sebesar delta T juga. Gitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketika Eko 2 adalah pantulan dari pulsa 1 oleh target yang berbeda, maka R2 adalah C dikali T, T itu periode, ditambah delta T per 2. Nah, bagaimana kita mendapatkan RU? Caranya adalah untuk mendapatkan RU, mohon maaf tulisannya seperti ini. RU itu adalah pengurangan dari jarak dari Eko 2 ketika sumber adalah 1, pulsa 1, dan Eko 1 ketika sumbernya adalah pulsa 2. Jadi tinggal dikurangi begitu. Eko 21 itu kan yang ini ya. C T ditambah delta T per 2. Sedangkan Eko 2 berikutnya adalah C delta T per 2. Yang ini. Maka RU kita adalah tinggal C T per 2. Nah, RU inilah yang kita sebut sebagai unambiguous range, yaitu maksimumnya jarak maksimum maksudnya, jarak maksimum dari pantulan pulsa 1. Jadi tidak ambigu lagi gitu. Jadi RU ini adalah maksimumnya si pulsa 1 dipantulkan sebesar CT per 2. Selanjutnya kita akan membahas resolusi jarak. Resolusi jarak itu apa? Resolusi jarak adalah ukuran suatu radar untuk membedakan benda-benda yang saling berdekatan. Jadi, benda-benda yang saling berdekatan. Nah, si radar harus bisa membedakan benda yang berdekatan itu. Jadi, benda-benda berdekatan itu tidak dianggap sebagai satu benda, tapi ada 2 benda atau 3 benda. Kemampuan inilah yang disebut sebagai resolusi jarak atau delta R. Untuk menghitung delta R, yang perlu diperhatikan adalah kita akan membagi si jangkauan itu sebagai beberapa bin. Bin ini adalah range bin. Range binnya itu adalah R max, jarak maksimum yang ini, dikurang R min, jarak minimumnya,
dibagi dengan resolusi jarak. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung resolusi jarak tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi ilustrasi di sini ada target 1 R1 dan target 2 di R2. Nah, ketika jarak antara target 1 dan target 2 itu adalah C tau per 4, maka target ini tidak akan bisa dipisahkan, akan menjadi seperti ini. Jadi radar itu tidak bisa membedakan ini ada daerah yang tidak bisa dibedakan oleh si radar. Jadi ada gabungan antara Eko 1 dan Eko 2. Jadi sehingga target tidak bisa dibedakan. Nah, berbeda ketika si target itu terpisah sejauh C tau per 2. Jika target terpisah sejauh C tau per 2, maka target bisa dipisahkan. Ini adalah Eko 1, ini adalah Eko 2, ini pantulan dari Eko 1, dari pulsa 1, ini pantulan dari pulsa 2, begitu. Jadi, jarak minimum dari dua target tersebutlah yang disebut sebagai resolusi jarak. Jadi, resolusi jarak itu adalah C tau per 2. Nah, karena tau sama dengan 1 per B, B bandwidth ya, atau bahasa Indonesianya lebar pita. Jadi, C tau per 2 sama dengan C per 2B per 2 bandwidth. Jadi, rumus untuk mencari resolusi jarak adalah ini. Selanjutnya, kita akan membahas frekuensi Doppler. Nah, efek Doppler. Efek Doppler itu adalah pergeseran frekuensi pusat atau panjang gelombang akibat pantulan benda yang bergerak. Digunakan untuk menentukan kecepatan dari sasaran, membedakan sasaran diam dengan yang bergerak. Nah, karena dia bisa membedakan sasaran diam dengan yang bergerak ini, maka Doppler ini digunakan pada radar polisi. Radar polisi itu maksudnya radar yang digunakan oleh polisi lalu lintas untuk menentukan suatu kendaraan melewati batas kecepatan maksimum atau tidak. Yang perlu kita perhatikan dari efek Doppler itu adalah ketika si target bergerak mendekati radar, ini mendekat ke arah radar ya, maka lambdanya akan menurun, frekuensi akan meningkat. Sedangkan ketika geraknya itu menjauhi radar, maka lambda akan meningkat, frekuensi akan menurun. Ini adalah ilustrasi dari efek Doppler. Bisa kita lihat bahwasannya ini adalah pulsa datang yang di atas, kemudian ada pulsa pantul. Nah, jika D jarak target bergerak dalam selang waktu delta T, maka D sama dengan V dikali delta T. Itu adalah kecepatan target. Jadi si target ini memiliki kecepatan V. Jadi D itu yang ini. Oke, itu V dikali delta T. Sekarang kita lihat dari gambar. Kita memiliki L sama dengan CT. L itu untuk pulsa datang ya. L sama dengan CT untuk pulsa datang sama dengan C delta T, S yang ini ditambah dengan V delta T. Sedangkan L aksen untuk pulsa pantul sama dengan C tau aksen sama dengan C delta T yang S dikurang dengan V delta T. Ya, terlihat jelas ya kenapa persamaannya seperti ini. Kemudian kita akan mencari dilasi waktu, yaitu si L aksen kita bagi dengan L, yaitu C tau aksen dibagi dengan CT diperoleh seperti ini. Sehingga kita peroleh tau aksen sama dengan tau dikali C ditambah V per C dikurang V. Nah, untuk frekuensi itu sendiri, sama saja sebenarnya dengan dilasi waktu, itu FO aksen itu tapi diganti dengan F atau frekuensi. FO aksen sama dengan FO dikali C ditambah V per C dikurang V. Baik, tadi kita mengetahui bahwasannya FO aksen adalah C ditambah V per C dikurang V dikali FO. Jadi, dikali FO. Nah, karena FD itu adalah FO aksen dikurang FO, maka si FO aksen ini kita ganti dengan nilai ini, sehingga kita peroleh FD sama dengan C ditambah V per C dikurang V dikali FO dikurang FO, sama dengan 2V per C dikurang V dikali FO. Nah, di sini ada C dikurang V. Pada umumnya, bukan pada umumnya lagi, tetapi pasti C itu adalah kecepatan cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300 juta.
nilai C pasti akan jauh lebih besar daripada kecepatan target. Misalnya kecepatan target yang paling cepat apa? Pesawat. Kecepatan pesawat misalnya. Pasti jauh lebih kecil daripada 300 juta meter per second. Karena itu V yang di bawah ini kita abaikan. Misalnya di sini kita punya C sama dengan 300 juta. V kita misalnya punya 340 meter per second. Misal ya. 300 juta dikurang 340 berarti 299 juta sekian gitu. Berarti kan itu sama saja, hampir sama saja dengan 300 juta. Karena itu V yang di bawah ini kita abaikan. Kita abaikan, maka V di bawah ini dianggap 0. Yang di atas tidak ya, karena tidak ada perbandingan dengan C. Maka si rumus ini akan berubah menjadi 2V per C, karena V yang di bawah 0, dikali FO. Nah, karena C adalah lambda dikali FO, maka si FD itu rumusnya akan berubah menjadi 2V per lambda. Oke. Dari hubungan ini kita bisa melihat bahwasannya Doppler itu sebanding dengan kecepatan target. Ini FD ya, sebanding dengan V. Jadi kalau makin cepat targetnya, maka FD juga akan semakin besar. Karena itu, informasi kecepatan target ini bisa kita peroleh dari Doppler. Nah, Ibu tadi menyinggung radar ya, radar polisi yang digunakan polisi lalu lintas untuk menentukan kecepatan. Dengan efek Doppler ini, si polisi bisa tahu kecepatan dari si kendaraan yang mendekati radar si polisi itu. Begitu konsepnya. Dan ini adalah spektrum dari Doppler. Jadi ketika target mendekati radar, spektrumnya seperti ini. Jadi ketika target menjauhi radar, spektrumnya seperti ini. Selanjutnya yaitu tugas 2. Jadi untuk tugas 2 ini ada 3 soal yang akan dikerjakan. Ini soal 1, 2, soal ketiga mengenai efek Doppler atau frekuensi Doppler. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan seminggu dari tugas diberikan, berarti dikumpulkan pada Senin minggu depan. Jam paling terlambat itu jam 14.40. Silakan mengerjakan masing-masing dengan tulisan tangan. Dan setelah tulisan tangan diubah ke format .pdf untuk diupload di Spada. Untuk referensi agar bisa lebih memahami apa yang sudah disampaikan, itu silahkan dibaca buku Introduction to Radar System by Meryl I. Skolnick. Jadi dari Skolnick. Nanti akan Ibu lampirkan juga bahan bacaan di Spada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.